melihat wajah Bapak Ibu gitu ya, kita bisa saling berinteraksi nih satu sama lain juga pada kesempatan kali ini. Iya, saya persilakan Bapak Ibu minta tolong dengan hormat bisa menyalakan kamera, begitu. Biar nggak ngomong sama tembok gitu ya. Betul Pak. Iya, terima kasih sekali Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Jansen. Iya. Saya berasa, iya, saya sudah berasa ada wajah Bapak Ibu di ini saya di kamera saya. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi, iya gimana Pak? Selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak sudah menyempatkan untuk sama-sama kita mendengar penjelasan dari sekolah berkaitan dengan pembelajaran kegiatan belajar mengajar tahun 2020-2021 semester kedua. Jadi tahun depan itu masih masuk di tahun pembelajaran 2020-2021. Memang pandemi ini memaksa kita ya, jadi harus melakukan pembelajaran melalui daring begitu ya saat ini, dan setelah kita evaluasi selama 1 semester ini dan kemarin juga kami memberikan jajak pendapat begitu ya kepada orang tua, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan siang hari ini begitu. Baik, saya siang hari ini izin untuk share presentasi. Begitu, silakan. Iya, saya izin share presentasi berkaitan dengan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Baik. Iya, ya, teks selanjutnya. Iya, jadi Bapak Ibu, sebelum dari hasil jajak pendapat ini sebenarnya kami mengacu pada hasil keputusan 4 menteri gitu pada tanggal 20 November 2020 kemarin. Jadi memang semua memang harus melihat perkembangan COVID ini ya di Indonesia juga begitu kan ya. Terus aturan-aturan pemerintah itu harus jadi perhatian kita. Dari hasil keputusan 4 menteri itu memang yang perlu diketahui bersama memang sudah tidak pakai zona lagi. Jadi pemerintah sendiri pelan-pelan sudah menurunkan pengetatan peraturannya dengan tidak menggunakan zona. Jadi beberapa waktu yang lalu, ya semester kemarin itu masih menggunakan zona, jadi kalau zonanya hijau itu baru diperbolehkan. Bahkan kemarin beberapa minggu sebelumnya itu zona orange sudah boleh, zona kuning itu sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Nah, ini sekarang sudah disepakati bersama 4 menteri, bahwa mulai 2021 di bulan Januari, kebijakan pembelajaran tatap muka itu sudah diberikan izin kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan pembelajaran tatap muka. Nah, dan tatap muka ini dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Jadi nggak hanya berhenti pada saat pemerintahan daerah sendiri, tetapi ada hal-hal juga yang harus dicermati, begitu ya. Ada syarat-syarat. Jadi memang pemerintah sendiri cukup hati-hati ya Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini. Tujuannya sebenarnya agar kesehatan dari masyarakat Indonesia ini juga terjamin begitu kan ya, tetapi perekonomiannya juga tetap jalan begitu ya. Jadi mereka memang cukup hati-hati di sini. Nah, ini kalau kita melihat di presentasi yang sudah saya
sharekan ke Bapak Ibu, jelas kalau di Pemda itu tidak mengizinkan, berarti semua sekolah tidak izin gitu ya, tapi juga harus dilihat gitu, atau misalnya di Pemda mengizinkan tapi harus lihat satuan pendidikannya. Nah, satuan pendidikan itu yang seperti apa sih? Satuan pendidikan itu maksudnya salah satunya SMP Harapan Bangsa. Nah, SMP Harapan Bangsa itu ada orang tua di sana begitu. Nah, ini harus dimintakan persetujuannya. Oke tidak dengan pembelajaran tatap muka. Makanya beberapa waktu lalu yayasan berinisiasi untuk melakukan jajak pendapat kepada semua orang tua, baik dari tingkat PG sampai SMA untuk kesediaannya untuk dilakukan pembelajaran tatap muka, begitu ya. Nah, yang ketiga juga harus melihat kalau orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka, itu pun masih ada hal yang harus diperhatikan, begitu kan ya. Ada beberapa syarat yang perlu dicermati oleh sekolah, ya. Bukan hanya fasilitas, tetapi juga screening dari orang-orang yang datang, begitu. Jadi, misalnya, ini, siswanya tinggal di mana, daerahnya, begitu kan, siswanya tinggal di mana, gurunya juga ada nggak penyakit bawaan. Nah, itu juga harus di-screening benar-benar, begitu. Next, Mister. Iya, jadi prinsipnya sebenarnya kebijakan pendidikan di masa pandemi ini ada 2 hal yang perlu benar-benar kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat itu merupakan prioritas utama untuk menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi kesehatan itu harus jadi yang utama saat ini, karena memang, di masa ini, vaksin belum ada, obat-obatnya juga belum, belum teratasi lah ya dengan baik, begitu ya. Dan yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan masa pandemi. Jadi, tidak hanya kesehatan secara fisik, tetapi memang yang kami juga perhatikan adalah, tumbuh kembang psikososialnya, begitu ya. Siswa itu juga jadi perhatian bagi kami, warga sekolah, begitu ya, yang ada di dalam, layanan pendidikan, begitu. Next, Mister. Nah, ini adalah syarat-syarat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Ya, wajib memenuhi daftar periksa. Yang perlu kita perhatikan bersama adalah yang pertama ketersediaan sarana dan sanitasi kebersihan. Toiletnya harus bersih dan layak. Sarana cuci tangan harus pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nah, yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan. Sebenarnya kalau di Harapan Bangsa udah nggak masalah ya, karena dekat sekali dengan rumah sakit dan puskesmas, begitu ya. Rumah sakit aja berjejer ini ya, kalau di Harapan Bangsa, begitu ya. Terus ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Ya, next. Selanjutnya yang keempat adalah memiliki termogan. Nah, ini dan sekolah juga sudah punya. Yang kelima, harus memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Warga di sini yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan seperti staf begitu ya. Ada security, ada CS begitu ya. Terus warga sekolah itu termasuk siswa begitu. Nah, itu harus dipetakan gitu. Yang pertama adalah tidak memiliki komorbid yang tidak terkontrol, jadi penyakit bawaan, begitu. Misalnya ada asma atau jantung. Nah itu yang memang harus diperhatikan bersama, begitu. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Nah, ini nih yang rentan sekali ya, Pak ya. Kemarin ada kejadian di Balikpapan, begitu ya, dan yang ironisnya itu
tenaga kesehatan yang harusnya isolasi mandiri tetapi masih nekat untuk menikah begitu ya. Akhirnya sekarang Balikpapan naiknya luar biasa gitu ya. Nah, ini kan ironis ya kalau yang tidak kurang kesadaran untuk menjaga bersama bahwa COVID ini memang menular dan membahayakan begitu. Yang keenam adalah mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Harapan Bangsa. Next, Mister. Nah, apakah XBSIA telah memenuhi syarat daftar periksa untuk penyelenggaraan pertemuan tatap muka dan bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan sekolah menghadapi COVID-19? Nah, ini bisa dilihat dari fasilitas-fasilitas. Jadi selama semester pertama ini sebenarnya guru dan kepala sekolah, tenaga kependidikan, security itu ada di sekolah semuanya. Jadi guru tidak ada di ruang guru, kami tempatkan di masing-masing kelas, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kami siapkan untuk mereka gitu ya. Sebenarnya ini persiapan untuk pembelajaran sih. Termasuk hand sanitizer di masing-masing kelas begitu ya. Dan ini ya kalau toilet sampai saat ini pun cleaning service tetap berjalan. Kita memang tetap menjaga kebersihan dan ada tambahan satu lagi yang kami lakukan di semester ini. Jadi biasanya anak-anak itu menggunakan handuk untuk mengeringkan tangan, tetapi karena COVID gini kami dari sekolah menyediakan pengering tangan. Jadi anak-anak tidak lagi menggunakan handuk yang bisa membahayakan, tetapi menggunakan pengering tangan. Makanya ini sudah tersedia pengering tangan di setiap toilet-toilet yang ada di sekolah sebenarnya. Jadi setelah mereka cuci tangan tidak perlu lagi menggunakan handuk, tetapi diganti dengan pengering tangan begitu. Next. Nah, selanjutnya kami juga sudah menyediakan sebenarnya penambahan tempat untuk mencuci tangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu waktu ngambil buku pertama kali di semester pertama, itu kami memang sempat pakai ini ya Bapak Ibu, ada galon begitu ditaruh di sebelum begitu ya. Nah, sekarang sudah tersedia sendiri untuk cuci tangan dan itu pun kami lakukan dengan keran injak supaya mencegah pencemaran lewat tangan begitu, dan disediakan sabunnya juga begitu kan ya. Dan memang yang sekarang karyawan pun disediakan tisu begitu karena lumayan banyak ya tempat cuci tangan yang ada begitu. Jadi ada penambahan cuci tangan. Untuk security sendiri, ya ini prosedur yang ada di sekolah, begitu. Untuk di CS, di Edu CS pun itu sudah dipasangi alat untuk ketika bertatapan dengan orang tua pun tetap ada jarak, begitu kan ya. Ada kaca yang memberi pembatas gitu supaya lebih aman, begitu. Next, Mister. Nah, ini sebenarnya di semester pertama kami sudah menyediakan face shield Bapak Ibu. Jadi ini sudah diberikan semua kepada karyawan dan guru gitu kan ya. Tenaga kependidikan sudah dikasih semua face shield-nya, ada logo Harapan Bangsa di sana dan itu juga sudah dipersiapkan sebenarnya untuk anak-anak begitu kan ya. Jadi kalau untuk bicara fasilitas kami juga sudah menyiapkan itu dari semester pertama kemarin di tahun ajaran 2020-2021. Next. Nah, jadi kalau mau berbicara soal kesiapan dari sarana prasarana, kami sebagai sekolah sebenarnya sudah siap begitu. Tetapi kami juga mempertimbangkan beberapa hal termasuk dari hasil jajak pendapat orang tua yang disarankan oleh pemerintah. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mungkin mengisi begitu ya jajak pendapatnya. Dan hasil dari jajak pendapat orang tua SMP diperoleh bahwa yang setuju itu hanya 31% Bapak Ibu, begitu ya. Jadi dari 128 siswa SMP, itu hanya 40 orang tua yang memilih untuk
dilakukan pembelajaran tatap muka. Itu pun begitu ya. Jadi jawabannya ini Bapak Ibu, banyak sekali yang menjawab seperti ini, setuju. Tapi kalau sudah ada, akan di bawah ada alasannya itu ya Bapak Ibu ya. Di bawah ada alasannya kalau sudah ada vaksin. Nah, ini kan sebenarnya sama aja nggak setuju ya, gitu ya. Karena memang vaksin sampai saat ini pun kita belum tahu kapan edarnya, karena harus lewat BPOM lagi, begitu kan ya. Kemarin saya sempat baca itu katanya di bulan November itu sudah masuk di Balikpapan, begitu ya. Saya tunggu-tunggu November sambil deg-degan, begitu ya. Tapi kok nggak datang-datang gitu ya, sampai lewat, baru masuk dong kemarin laporannya di Jakarta. Itu pun harus dites BPOM, begitu ya. Waduh, saya bilang, waduh putuslah harapan saya. Saya sangat berkeinginan sekali ya, jadi pembelajaran ini anak-anak udah bisa masuk begitu ya. Harapan saya sih seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi ya itu dia ya, karena memang kondisinya memang tidak semudah yang kita bayangkan untuk di Indonesia gitu. Ada juga yang beli private pun bisa sebenarnya, tetapi kan harus tetap izin BPOM itu dikeluarkan dulu supaya lebih aman begitu ya. Nah itu, jadi yang tidak setuju itu ada 88 orang tua murid, jadi sekitar 69% dari 128 siswa. Baik, selanjutnya Mister. Nah, jadi keputusan sekolah bagaimana berkaitan dengan pembelajaran di semester 2 tahun 2020-2021? Ya, jadinya tetap online atau daring. Begitu ya. Jadi kami tidak akan memaksakan diri karena tadi yang bicara mengenai kebijakan pemerintah tadi berkaitan dengan pendidikan, layanan pendidikan itu kami tetap mengutamakan kesehatan. Nah, gimana dengan psikososialnya? Nanti kita coba ngolahnya kembali begitu kan ya. Ini setelah pembelajaran dari semester 1 ini pun kami melakukan evaluasi. Kemarin juga kami melakukan evaluasi terhadap anak, gimana sih memang sih banyak keluhan-keluhan dan itu jadi masukan-masukan buat kami untuk mengaturnya kembali untuk di semester kedua. Next, Mister. Ya, pertimbangan keputusan online daring dari sekolah itu yang pertama adalah hasil jajak pendapat orang tua yang hanya, maaf ini bukan 34 tadi 31% saja yang setuju pembelajaran tatap muka. Dengan catatan itu dia tadi, setuju tetapi kalau sudah ada vaksin gitu ya. Ya, banyak sekali orang tua yang memberikan statement itu, begitu. Terus yang kedua adalah faktor resiko yang masih tinggi. Yang pertama adalah kondisi COVID-19 di Balikpapan masih di zona orange dan ini pun belum stabil ya. Saya tuh sampai menghitung hari, waduh, hari ini cuma 10 gitu ya. Kayaknya seneng banget. Tapi 3 hari ya dari kemarin ya Bapak Ibu ya, saya terkejut sekali masuk di 50 gitu. Aduh, gitu kan ya. Wah, ini kok diharapkan 0 gitu kok jadi 50 gitu kan ya. Nah, ini yang kesadaran masyarakat ini kita sih mengharapkan baik ya, tetapi memang komitmen dari masyarakat sendiri sih yang harusnya membantu aturan-aturan dari pemerintah begitu ya. Terus yang kedua itu sulit mendeteksi tingkat resiko penularan dari keluarga, siswa atau siswi begitu. Kita kurang tahu ya nanti kalau misalnya memang kita paksakan itu sendiri nanti membawa ya kalau jujur, kalau tidak jujur itu yang kami. Nah, itu kan kita kurang tahu ya, atau nanti tantenya baru datang dari mana gitu kan ya, walaupun dia nggak keluar siswa kita nggak keluar kemana-mana, tapi ada tantenya datang misalnya, kita nggak mengerti apa ya, belum lagi yang lain begitu ya. Nah itu. Yang ketiga adalah belum tersedianya vaksin di Balikpapan, itu sudah jadi pertimbangan yang pasti dari kami. Ya, next. Yang keempat adalah ketentuan penyelenggaraan pertemuan tatap muka dari pemerintah itu pun cukup terbatas Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terus 50% datang ke sekolah on off gampang itu bisa di ini, tidak seperti itu juga gitu kan ya. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah kegiatan belajar tidak dapat dilakukan setiap hari. Karena ya tadi ya sistemnya on off gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, kegiatan pembelajaran tatap muka dibatasin, memang hanya 4 jam sehari, begitu. Terus jumlah siswa itu maksimal 50%, tapi saya bilang, aduh 50% pun itu masih kalau di tempat kita 15 orang ada di dalam, waduh lumayan resiko kalau saya bilang, gitu ya.
kalau 30, 25 lah, 25 itu aja 12 masih beresiko, begitu ya. Dan tidak diizinkan untuk mengadakan kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, istirahat bermain, kegiatan makan di kantin, itu pun tidak diizinkan, begitu. Jadi, waduh, ibaratnya anak cuma 4 jam, waduh takutnya nanti punya ini sendiri gitu ya, kestresan sendiri karena mereka nggak bisa ketemu, dibatasin begitu kan ya. Belum lagi nanti ya itu dia ya, anak-anak pasti waduh lumayan ini kalau ketemu udah lama begini yang dikhawatirkan belum ada vaksin, waduh mereka lupa lupa ini gitu kan ya, lupa ada Covid, bisa-bisa saling bukan bukan salaman aja, bisa-bisa saling berpelukan karena sudah terlalu lama Bang ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi makanya ini hal yang benar-benar perlu, kita pertimbangkan bersama begitu ya. Dan, pemerintah jelas-jelas memang menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka itu tidak wajib, begitu, tetapi diperbolehkan. Jadi memang, di Balikpapan sendiri memang orang tua itu banyak sekali yang memilih untuk tatap muka, tapi itu pun yang tidak setuju yang tidak mengisi banyak juga ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya diakumulasikan belum belum begitu benar-benar valid sih, karena banyak yang tidak mengisi, begitu. Mungkin karena bingung, "Aduh vaksinnya udah ada belum ya? Tapi anak saya, waduh kasihan juga nih gadgetnya, waduh nggak bisa ini," gitu kan ya. Tapi kalau di harapan bangsa sih sejauh ini, untuk anak-anak yang menggunakan untuk menggunakan, apa namanya, device itu tidak ada masalah gitu ya, 100%, anak-anak punya gitu ya, baik gadget maupun laptop gitu ya. Jadi kayak kemarin kami menyelenggarakan ujian pun dengan 2 device, itu kami udah lakukan pemetaan, yang tidak ada sama sekali pun itu bisa dihitung dengan jari, dengan 2 device. Jadi anak-anak kita dibilang mampu begitu dan guru-guru kita itu, 100% menguasai namanya IT, jadi nggak masalah sebenarnya buat kita untuk melakukan pembelajaran daring. Kita lebih memprioritaskan untuk kesehatan anak-anak kita, karena memang ini tidak terlihat ya Bapak Ibu, dan memang harus benar-benar, fokus di sini ya. Karena nggak terlihat, kita benar-benar fokus untuk mengantisipasinya malahan, begitu. Ya, untuk next. Iya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan, pembelajaran tatap muka di semester 2. Jadi, pembelajaran tatap muka di semester 2 diputuskan oleh sekolah untuk tetap melakukan daring. Nah ini, saya sendiri, sebelum bagi rapot, saya sudah melakukan beberapa evaluasi. Memang sama guru, belum banyak saya lakukan, evaluasi mendalam. Tapi saya sudah melihat nih, jadi, kebetulan kan pemerintah membuat kalender akademik mundur, jadi tanggal 11 anak-anak baru masuk, 11 Januari. Nah, guru-guru tanggal 5 Januari masuk. Nah, tanggal 5 Januari nanti saya juga memberikan kesempatan buat guru untuk konsultasi dengan psikolog sekolah, begitu ya. Ya, supaya mereka curhat, begitu ya. Nanti setelah itu mengevaluasi kira-kira apa lagi yang perlu kita siapkan gitu ya. Tadi menjawab psikososialnya anak. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisiknya saja, tapi memang sekarang yang jadi konsentrasi kita itu psikososialnya, begitu. Nah, demikian yang, saya sampaikan hari ini. Memang evaluasi belum selesai sih, nanti setelah dari psikolog lagi kami akan lakukan pertemuan dan melakukan, beberapa strategi pembelajaran untuk anak di semester ke depan, begitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya. Saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, mungkin bisa chatting atau bisa angkat tangan ini ya, di sini ada raise hand di pojok atas sebelah kanan. Nah, Bapak-bapak bisa melakukan, Bapak Ibu bisa melakukan ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan persiapan pembelajaran semester 2. Silakan Bapak Ibu. Iya, sudah ada yang menanyakan sebanyak 3 orang. Iya, silakan dibacakan mungkin.
Oh ya, baik. Silakan Ibu. Ya, sudah ini Ibu, sudah dibuka, silakan dengan Ibu Efrat. Oke, ya selamat siang Miss Ririn dan Ya, semua selamat yang siang Bu lain, tetap Efrat. semangat sehat. Sehat, Ya, sehat. jadi memang menghadapi pandemi ini pada akhirnya kembali ya kepada bagaimana kondisi anak, kedewasaan, kematangan, semangatnya gitu. Nah, Iya. ini kan memang berbeda-beda, ini saya ngomong konteks anak saya gitu. Anak saya jadi setelah daring ini memang ada banyak kemerosotan dan sangat banyak gitu. Jadi memang sebagai orang tua harapannya sih, waduh kalau bisa lewat offline ya seperti itu memang kayaknya jauh lebih baik. Cuma Iya. memang keadaannya sampai hari ini seperti itu ya harus bisa menerima. Khusus untuk yang kelas 9, ini strateginya karena kan mereka mau lulusan, ini seperti apa ya, Miss, kira-kira sekolah untuk, mengakomodir anak-anak ini? Karena selama daring ini saya perhatikan anak kelas 9 ini nggak berpikir kalau mau lagi lulusan ini, pokoknya rata aja gitu. Ya, jadi, Iya. mungkin bisa sedikit disupervisi seperti apa persiapan sekolah untuk yang mau lulusan SMP, supaya kami juga orang tua bisa, harus seperti apa di rumah, karena kan ini masih lanjut lagi ini, online ini, Betul, daring. betul. Ya, mungkin seperti itu aja, Miss. Baik, terima kasih Bu Efrat. Saya jawab langsung saja ya Bapak Ibu. Ya. Heeh. Jadi kalau untuk kelas 9 memang ini lagi masa-masa jenuhnya. Kenapa saya bisa bilang masa jenuh? Karena kami juga melihat curhatan wali kelas 9 begitu ya. Mereka lagi aduh jenuh sekali gitu kan ya. Jadi ada saja yang mereka lakukan bentuk, pemberontakan-pemberontakan kecil begitu ya. Kayak misalnya matikan kamera, disuruh nyalain udah nggak mau gitu ya. Terus ada beberapa lagi ya tulisan-tulisan gitu ya, sampai, "Duh nih orang tua saya kok, eee, ribut terus," gitu ya. Ada yang seperti itu pun kami sudah dapatkan gitu ya. Jadi kami juga memahami hal itu Bapak Ibu, jadi memang saya minta tolong sekali pendampingannya, tolong dibantu juga pihak sekolah itu yang pertama. Yang kedua, untuk kelulusan ini sendiri di Harapan Bangsa, kemarin dari kementerian sudah menjelaskan bahwa tidak ada lagi ujian nasional, begitu. Nah, ada asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu juga kemarin sempat diwacanakan kelas 9 diperbolehkan, gitu. Karena AKM ini sebenarnya untuk anak-anak di kelas 8. Nah, anak Bapak Ibu kan ada di kelas 9 ini, iya kan? Nah, jadi itu formatnya sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu di kelas 8. Nah, kemarin sih wacananya yang kelas 9 kalau mau ikutan AKM boleh, begitu. Tetapi ke sini kami sudah simulasi, mereka itu rupanya ditunjuk dari kementerian. Jadi yang kelas 8 pun itu tidak semua anak mengikuti AKM. Begitu. Jadi nanti akan dari kementerian sendiri yang akan mengikutkan anak-anak itu untuk ikutan ke AKM. Jadi AKM itu memang beda sekali sama ujian nasional, begitu ya. Bukan nilai lagi yang dikejar, tetapi sampai sejauh mana sih anak ini bertumbuh di sekolah ini, begitu ya. Nah, students well-being-nya itu dapat nggak di sekolah ini. Nah, itu yang lebih ditekankan, pengetahuan dasarnya dapatnya sampai seberapa sih, begitu. Nah, terus Bapak Ibu nggak perlu khawatir sih, waduh nih gimana ya jadinya, standarnya seperti apa, begitu ya. Nah, untuk, itu sendiri, untuk, hal itu kami dari Harapan Bangsa itu juga tetap memberikan kriteria-kriteria kelulusan. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin anak-anak sudah dapat informasi sih kalau anak-anak harus membuat proyek, mereka, pikirkan proyek apa, nanti di bulan Januari mereka bisa konsul ke wali kelasnya untuk berkonsultasi dengan proyek itu. Nanti dikasih waktu kurang lebih 3 bulan, begitu ya, dan proyek itu nanti mereka akan presentasikan di beberapa mata pelajaran yang menyangkut dengan proyek yang mereka angkat.
entah itu bahasa Indonesia kalau mereka menyampaikan dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris ketika mereka menyampaikan dalam bahasa Inggris, atau misalnya itu, kaitannya dengan, oh ini ada kaitan sama fisika dan matematika. Nah begitu. Jadi mini pendadaran ya, tapi tidak se-complicated, skripsi lah ya Bapak Ibu ya. Kami tetap kasihkan formulanya untuk mereka belajar benar-benar bagaimana memahami apa yang mereka pelajari selama ini dan berusaha untuk meneliti dan menuangkannya. Dan itu pun dengan, arahan guru gitu. Jadi tetap akan ada konsultasi apa-apa, nanti kita arahkan gitu, nanti kita akan lakukan itu. Dan itu jadi penentuan juga, selain nilai-nilai dari semester 1 sampai semester 5-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahun lalu itu kita sudah pandemi Bapak Ibu, dan ujian nasional juga sudah tidak ada. Yang dilakukan adalah melihat penilaian dari semester 1 sampai 5. Nah, pemerintah ada standar sampai 5, tapi diperbolehkan sampai semester 6, harapan bangsa sampai semester 6 Bapak Ibu. Jadi kami tetap ngasih, jadi tidak kelewatan ininya, tidak kelewatan materi-materi pembelajarannya, begitu ya. Nanti kalau misalnya di SMA nih mau dipersiapkan dia di mana gitu kan ya. Nah ini biasanya karena zonasi udah aman gitu kan ya. Nah cuman untuk anak-anak yang berprestasi ini biasanya mereka dari kota akan informasikan ya. Misalnya yang jalur prestasi tapi tidak lalui zonasi kan ada ya, berapa persen begitu ya. Nah itu paling nanti dari kota akan informasikan lebih lanjut, begitu. Jadi memang akan ada kriteria-kriteria kelulusan dari harapan bangsa. Yang pertama tadi penilaian di semester 1 sampai 5, yang kedua prosentase dari proyek yang diberikan ke anak di bulan Januari nanti, dengan konsultasi selama 3 bulan tadi. Nah terus pelajaran yang lain-lain gimana Miss? Tetap dilakukan, gitu. Tetap dilakukan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Bahasa Inggrisnya aja kami udah kasih lanjutan dari secondary 2 gitu kan ya ke IGCSE begitu. Jadi tetap dilakukan. Nah, kalau misalnya memang ada masalah-masalah itu ya tadi ya, nggak apa-apa Ibu Efrat bisa hubungin wali kelas aja gimana ya baiknya anak saya. Nah, kemarin ada satu orang tua juga ngalamin kesulitan gitu kan, waduh anak saya ngegame terus nih Miss gitu kan ya, tapi ini rahasia ya, saya harap sih nggak ada anak-anak di sini ya. Jadi akhirnya sepakat dengan sekolah, dibawa ke sekolah begitu ya, akhirnya dia ke sekolah dan dia harus ketemu di satu ruangan bersama gurunya, dia dan gurunya. Akhirnya itu benar-benar membuat dia jera gitu kan ya, udah enggak. Mending saya belajar di rumah daripada saya belajar di sekolah dengan guru saya satu orang saja gitu kan ya. Nah itu cukup mempan sih Bapak Ibu. Nah jadi memang saya anjurkan untuk Bapak Ibu bisa konsul aja ke wali kelasnya gimana ya baiknya. Nah lakukanlah kesepakatan begitu kan ya dengan wali kelas supaya kita juga bisa menerapkan disiplin positif Bapak Ibu begitu. Ya itu salah satu cara sih yang kemarin saya share ke Bapak Ibu gitu kan yang cukup ampuh begitu. Baik. Iya. Cukup ya Bu Efrat? Miss, makasih. Ya, baik. makasih Miss. Iya. Iya, untuk next dengan Ibu Wulandari, silakan. Ibu Wulandari. Oh, bisa minta tolong dibuka kameranya Ibu? Oh, Bapak, maaf. Iya. Iya, saya minta maaf, Pak. Iya, silakan, Pak. Selamat siang, Miss Ririn dan Bapak Ibu semua. Selamat siang. Yang mau saya tanyakan tadi hasil dari keputusan sekolah ini bahwasanya untuk semester 2 kita tetap online ya? Betul, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya untuk dasar menetapkan online ini apakah faktor dari kesehatan atau dari jajak pendapat tadi, Miss? Ya seperti kita ketahui untuk namanya sekolah pastinya siswa ini butuh yang namanya fokus ya. Ya. Nah, kalau di online ini kan kadang-kadang juga masalah sinyal itu pengaruh sekali dan belum lagi pada saat
suasana di sekitar rumah, terkadang juga ribut ya, itu Iya. mengakibatkan dasar pengambilan keputusan untuk semester 2 ini kita tetap online. Nah, itu apakah faktor kesehatan atau faktor jajak pendapat tadi nih, Miss? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan Bapak, ya saya akan jawab langsung. Maaf, ini dengan Bapak atas nama siswa? Joy. Oke, baik Bapak. Ya, kalau untuk Joy, ya kemarin kan sudah difasilitasi ya Bapak ya, untuk, Joy sendiri begitu ya. Mungkin akan melanjut seperti itu jika memang, keadaan tidak memungkinkan begitu ya Pak ya. Makanya tadi saya minta untuk, konsultasi dengan wali kelas saja, berkaitan dengan, masing-masing anak seperti apa yang harus dilakukan. Memang bukan hanya masalah kesehatan yang kami pikirkan begitu kan ya, tadi yang seperti Bapak tadi bilang ya, bukan jajak pendapat saja, tetapi masalah kesehatan itu Pak. Kita nggak tahu nanti kalau kita menghadirkan anak-anak di sini, apakah itu keluarganya benar-benar tadi saya bilang ya, mungkin anak itu tidak berangkat ke mana-mana, anak itu memang tetap ada di dalam rumah gitu ya. Nah yang kita kan kurang tahu kalau misalnya dia punya tante atau punya om yang kerja di lokasi, ada tinggal di satu rumah, nah itu yang kita nggak ngerti, begitu. Nah ini yang kita harus antisipasi Bapak, dan ini kan agak sulit. Nah kejadian ya salah satu contoh saja ya, salah satu contoh itu kejadian yang kemarin meningkatkan, jumlah, Covid di Balikpapan dari yang sekitar 10-an sekarang menjadi 50-an, begitu, itu terjadi pada saat pernikahan. Nah, notabene itu yang menikah tenaga kesehatan loh, Pak, gitu. Notabene dia juga sudah tahu kalau dia harus isolasi mandiri, begitu. Dia sudah tahu harus isolasi mandiri, tetapi dia nekat melakukan pernikahan. Itu sampai ditelepon sama Satgas Covid, "Loh, kamu di mana?" Gitu. "Loh, menikah." Gitu kan. Akhirnya seluruh pengunjung harus nah itu salah satu contoh saja sih Pak. Tapi kalau misalnya, nah memang ada baiknya kalau misalnya kendalanya seperti itu bisa dikonsultasikan ke wali kelas Pak, gitu. Selama ini kalau untuk Joy Akbar juga saya pikir juga sudah ditangani oleh pihak sekolah begitu ya, bagaimana, solusinya. Jadi makanya tadi saya menekankan sekali untuk Bapak Ibu, bisa mengontak ke wali kelas gitu kan. Biasanya kalau misalnya sampai mereka pun mentok, biasanya pasti ke saya Pak, begitu. "Ini baiknya seperti apa ya?" Begitu. Pasti ininya ke saya. Cuman memang yang harus kami perhatikan bukan hanya masalah, yang tadi ya, bukan jajak pendapat saja. Tadi saya sudah sampaikan termasuk, tracking yang yaitu, ini masalah kesadaran, masyarakat mengenai Covid ini sendiri yang kadang-kadang sangat kurang, begitu ya, yang akhirnya membahayakan orang lain. Nah ini yang kita harus sama-sama menjaga, gitu. Supaya anak-anak kita benar-benar aman gitu kan, guru-gurunya juga aman, nah semuanya jadi aman. Nah tapi kalau misalnya yang, case per case, person to person, itu biasanya bisa menghubungi, wali kelas, begitu ya. Wali kelas kami itu juga, ini sih, maksudnya cukup tanggap, sudah kami informasikan harus tanggap dengan kondisi, seperti ini, begitu Pak. Ya oke, kalau itu pastinya untuk kebaikan bersama ya kami sebagai wali darimu tinggal mengikuti saja sih. Oke, thank you ya Miss Ririn ya. Baik, terima kasih Bapak, ya. Baik, untuk yang langsung nggak ada ya? Iya, ini saya akan membacakan lewat chatting. Apakah ada kemungkinan jam pembelajaran selama online bisa dikurangi? Iya, ini masukan yang baik sekali, Bapak Ibu. Nggak apa-apa kalau misalnya memang ada masukan dari Bapak Ibu gitu berkaitan dengan jam mengajar, nanti kan akan ada pertemuan dengan wali kelas ya Bapak Ibu di hari Senin dan hari Selasa, tergantung dengan jadwal yang diberikan oleh
masing-masing wali kelas, begitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh menyampaikan ini supaya jadi masukan evaluasi kami untuk di semester mendatang, begitu. Itu ya. Miss Ririn. Ya, silakan Ibu. Selamat siang. Selamat siang, dengan Ibu siapa, maaf? Dian. Ya, Ibu Dian. Mamanya Ya, silakan Ibu Yati. Dian. Saya sebagai orang tua, tadinya awalnya udah sempat seneng tuh ya, udah boleh masuk. Ternyata perkembangannya jadi beda ya. Ya. Ya saya memahami bukan keputusan yang gampang ya untuk berada dalam kondisi seperti ini, di mana kesehatan sama kesehatan mental anak juga kita mau semua jalannya paralel ya, tapi kenyataannya nggak bisa, harus ada yang lebih didahulukan. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan, akhirnya kita kembali ke opsi awal, tetap daring ya. Iya, betul Ibu. Miss, kalau saya boleh usul, ini udah 9 bulan ya anak-anak dalam kondisi kayak begini gitu loh. Kami Iya. orang tua memiliki keterbatasan dalam pendampingan, terutama dari segi psikologi anak. Apakah mungkin dijadwalkan anak-anak itu satu persatu datang, ketemu dengan ada psikologi sekolah kan, psikolog sekolah. Betul, mungkin ada. Gali, karena saya lebih concern kalau buat anak saya sih, mereka jauh lebih ager, terus udah menunjukkan antisosial gitu loh kan. Antisosial, tapi di satu sisi antisosialnya kalau diajak keluar olahraga di taman olahraga sebentar kan. Tapi kalau di mall di online itu aktif sekali sampai adanya bilang kayaknya dia lebih senang bersama temannya daripada sama aku online. Jadi dia ngobrol secara online, tapi orang yang di sampingnya dia itu adiknya Kak, kadang mamanya, saya juga di situ nggak diajak ngobrol, tapi dia ngobrol ke temennya yang online, dia belajar hahaha gitu, alasannya enggak kok ini kerja kelompok. Beneran nggak sih kerja kelompok? Kita juga nggak bisa lihatin beneran atau enggaknya. Mungkin saya cuma ingin ada jadwal di mana mereka bisa datang, mereka ketemu sama psikologi itu, mereka keluarin semua unek-unek mereka selama masa pandemik ini, supaya kita juga bisa bantu dan mungkin bisa dikasih masukan juga dari sisi sekolah, kalau mereka itu tetap harus punya hubungan sosial juga, minimal ke orang rumah sih kalau saya rasain gitu loh, ke orang rumah. Itu ngomongnya cuman kalau mau makan, baik, kalau mau minta makan, sama kalau makanan habis. Itu ngomong sama mamanya itu. Setelah itu udah hilang, dia nggak tahu di mana. Itu sih kalau bisa dijadwalin, it would be nice kalau mereka bisa ngomong apa yang mereka rasakan juga sih Miss. Karena memang 9 bulan nyaris 1 tahun berada di dalam rumah dengan range usia mereka yang memang belum bisa harus seperti itu, tapi di kondisi dipaksa, itu saya yakin bukan pengalaman yang menyenangkan sih. Iya. Ini semua memang dipaksakan ya. Kondisi ini. Iya. Terima kasih sekali Ibu, masukannya itu baik sekali. Nggak apa-apa, nanti kami coba meramu begitu kan ya. Karena kan memang ya kita coba ramu gitu kan ya, gimana. Ini masukan-masukan ini penting juga untuk kami mengevaluasi selama pembelajaran supaya nanti ke depannya juga memberikan suasana yang berbeda juga ya buat anak-anak begitu. Nggak apa-apa, ini masukan yang baik yang akan kami perhatikan begitu kan ya. Mungkin nanti bukan hanya terus ini ya Bu ya, mungkin dijadwalin seperti itu, enggak, nanti mungkin lewat wali kelas. Sebenarnya untuk konsultasi dengan psikolog sekolah itu sendiri tetap bisa dilakukan begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau Bapak dan Ibu sendiri yang pingin berkonsultasi jadi dengan psikolog begitu kan ya, karena kan memang kita menghadapi anak ini yang beda dengan zaman kita begitu, yang beda ya, mau nggak mau kita harus beda perlakuan juga ya Bapak Ibu ya, kalau disamakan dengan zaman kita, waduh bisa stres anaknya begitu ya. Jadi harus ada seninya. Nah, seninya gitu kan ya.
Nah, itu bisa kita bisa menggunakan jasa psikolog sekolah untuk sama-sama nih diskusi gimana sih sebenarnya nanganin anak-anak anak-anak remaja di zaman milenial sekarang ini gitu ya, di zamannya gadget mulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga saya memang sangat memohon sekali kalau misalnya ada webinar-webinar yang diselenggarakan sekolah, tolong bisa diikuti. Supaya, itu menambah wawasan kita bersama begitu ya Bapak Ibu, menambah wawasan kita bersama karena memang tantangannya memang beda ya. Zaman saya dulu tidak ada nih yang pandemi Covid nih nggak ada gitu loh. Ini memang luar biasa sekali gitu kan tantangan kita gitu. Ya kita sama-sama diskusi gitu kan ya. Diharapkan ada, penyelesaian-penyelesaian masalah dari penanganan anak yang kita hadapin hari-hari ini. Jadi tetap dibuka setiap hari Rabu dan Kamis Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu memang berminat untuk berkonsultasi, dapat menghubungi administrasi gitu kan ya, di administrasi area dengan Miss Delvi atau dengan Miss JJ. Begitu, biasanya kan Bapak Ibu atau di wali kelas, misalnya Miss tolong dong saya mau konsultasi nih, kira-kira bisa nggak di hari Rabu atau hari Kamis minggu depan, begitu. Nanti biasanya akan di-arrange gitu waktunya, nanti akan diinformasikan kembali dengan Bapak Ibu kapan waktunya untuk bisa berkonsultasi dengan psikolog sekolah, begitu. Iya, ya jadi memang ini tantangan sendiri buat kami untuk ke depan melakukan pembelajaran yang lebih menarik ya, bukan yang kemarin tidak menarik kan ya Bapak Ibu ya? Itu Ya. udah cukup bagus kok Miss. Kemarin saya Iya. terima kasih karena dari pihak sekolah sama home teacher-nya juga cukup responsif sih kalau ada masukan gitu. Cuman memang ada kondisi-kondisi lain di mana ya itulah ya anak-anak dengan usia yang labil gitu normal pun udah jadi masalah apalagi kondisi khusus kayak gini ya. Gitu sih Miss Ririn. Iya, Terima nggak apa-apa. kasih ya Miss. Sama-sama Ibu Dian. Jadi memang kami butuh sekali komunikasi yang intensif dari orang tua terhadap perkembangan anak di rumah, begitu kan? Karena memang kondisi anak-anak saat ini yang paling tahu itu orang tuanya, begitu ya. Kayak kemarin itu terjadi di SMA, begitu. Mereka pengen banget ketemu sama temennya sampai harus mengatur sesi pemotretan itu kumpul bareng gitu kan ya, dan itu mereka minta persetujuan sekolah. Supaya apa, mempan dengan orang tua gitu kan ya. Akhirnya saya mengeluarkan, waduh sekolah nggak bisa mengeluarkan persetujuan, membuatkan surat gitu kan ya, karena kalian ada bersama dengan orang tua kalian. Jadi sekolah pun tidak menganjurkan kalian untuk foto bareng. Jadi ada sekali alasan anak untuk melakukan itu, begitu kan ya. Nah, yang tetap jadi konsentrasi kita sih sebenarnya kesehatan mereka justru ya, begitu. Jadi memang saya tetap butuh orang tua dalam hal ini ya karena sangat sering dengan anak, tetapi bukan terus tidak ada komunikasi sama sekali. Silakan Bapak Ibu menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang anak-anak kita alamin di rumah gitu, nggak apa-apa, begitu ya, supaya kami memikirkan, oke yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya, di kondisi yang saat ini ada. Memang ini tantangan besar sekali buat kita ya, saya nggak bisa bilang ini masalah ya, yang akan memberikan energi negatif buat kita gitu ya. Ini mau nggak mau tantangan kita bersama supaya kita punya semangat nih ya, berjuang bersama melewati masa-masa ini, begitu. Baik, ada lagi? Ya, Miss Ririn. Iya. Iya, silakan Pak. Bapak Irail. Waduh, ini dari Melak ya nih Pak ya? Iya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, menjelang sore, Miss Ririn. Iya, selamat siang, menjelang sore. Saya secara pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah akhirnya tetap membuat proses pembelajaran secara daring atau online itu tahapannya sudah sesuai.
Jadi mulai dari pihak sekolah mempersiapkan peralatan kelengkapan yang dibutuhkan untuk persiapan pertemuan onsite, tetapi proses meminta persetujuan dari orang tua sudah dilakukan dan hasilnya 80 dari 120 itu tidak setuju dan 40 itu walaupun setuju masih dengan catatan. Ya, kalau saya secara pribadi memang melihat yang rentan berisiko adalah kita sulit untuk mengontrol kondisi anak-anak, keadaan anak-anak ketika mereka berkumpul. Ya, seperti ekstrakurikuler yang tidak boleh dilakukan atau olahraga dan sebagainya, itu akan sulit bagi pihak sekolah untuk mengontrol kalau mereka memang bertemu. Ya, ini yang mungkin menjadi pertimbangan yang paling tinggi ya. Jadi kalau beda halnya kalau memang sudah ada vaksin. Jadi ketika sekolah memutuskan untuk setengah tahun ke depan posisinya online, ya kita menghargai dan mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah. Namun baik secara online maupun offline kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, secara khusus yang online ini kan yang kita lihat, terutama anak kelas 9 ini adalah titik jenuhnya. Karena tadi dikatakan sudah hampir 11 bulan ya mereka belajar secara mandiri di kamar masing-masing. Jadi akhirnya kan agak sedikit sumpek kira-kira begitu. Nah, saya mengusulkan, tadi juga sudah disampaikan, kan pemerintah juga sekarang tidak lagi menganjurkan atau tidak membuat adanya ujian nasional untuk kenaikan atau kelulusan. Ada dengan cara AKM. Nah, mungkin yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk sedikit mengurangi beban belajarnya anak-anak dengan hanya lebih memfokuskan kepada nilai-nilai yang memang AKM saja. Jadi hal-hal yang memang ini, apalagi itu kan memang dituntut dari kelas 8. Kelas 9 ini sebenarnya lebih kepada generalisasinya lagi. Nah, jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah mungkin sedikit mengendorkan lah, atau paling sedikit membuat ritme pembelajarannya tidak terlalu monoton dari jam 8 sampai setengah 3, jam 8 sampai setengah 3 setiap hari, yang akhirnya kan juga bisa mempengaruhi baik dari segi psikis maupun dari sisi fisiknya, ya mentalnya. Jadi mungkin itu usulan saya. Jadi kalau memungkinkan jam belajarnya bisa di tailor made, kemudian fokus pembelajarannya juga bisa difokuskan kepada hal-hal yang memang banyak menentukan di nilai akhir daripada walaupun tidak dilaksanakan ya, tetapi masuk di dalam standarisasi nasional. Kira-kira begitu, Miss. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bapak Irail, terima kasih sekali masukannya. Ini akan jadi bahan evaluasi kita bersama di sekolah berkaitan dengan KBM di semester depan, begitu ya. Terima kasih Pak Irail. Iya. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan KBM di semester 2. Iya, baik Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi, iya, saya mengingatkan kembali bahwa minggu depan Bapak Ibu boleh berkonsultasi dengan wali kelasnya sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu terima dari administrasi dan wali kelas berkaitan dengan evaluasi belajar di semester pertama, begitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan, konsultasi mengenai perkembangan anaknya, begitu ya. Jadi memang saya harapkan sih tidak hanya pada saat pembagian rapot saja ya, Bapak Ibu memberikan informasi atau mengkomunikasikannya. Nggak apa-apa, aduh anak saya bosan banget nih sampai misalnya dia sampai begini, sampai begitu gitu, nggak apa-apa di-sharing-kan ke kami aja supaya kami juga sama-sama berpikir bagaimana nih gitu kan ya.
Dan kita sama-sama memberikan solusi nih buat anak-anak kita yang saya sangat paham sekali kejenuhan yang ada di rumah begitu ya, karena mereka ya sekarang mall aja ini ya, walaupun sekarang mall sudah buka pun saya juga saya pribadi saya tidak ke mall begitu, karena kan memang itu tingkat resiko tinggi juga ya kalau harus ketemu dengan orang banyak begitu. Jadi ya memang komunikasilah. Ya, silakan Bapak Ibu melakukan komunikasi lewat wali kelas, begitu kan ya. Nanti kalau misalnya memang ada sesuatu yang membutuhkan saya untuk terlibat di dalamnya, nanti wali kelas juga akan menginformasikannya ke saya langsung, begitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali buat waktunya. Sore hari ini bisa sama-sama mendengar informasi berkaitan dengan pembelajaran di semester 2. Oh iya, untuk pembelajaran Cambridge tetap berlangsung, cuman untuk ujian checkpoint, kemarin kami sudah mengamati juga checkpoint itu yang secondary masih terpending karena berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah begitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Dalam artian kota kondisinya seperti apa itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Jadi memang angkatan ini kita masih menunggu sih, begitu. Kita masih menunggu. Terakhir untuk pendaftaran di bulan Juni itu sebenarnya di bulan Februari, begitu. Jadi Bapak Ibu yang memang inginkan anaknya ikutan program secondary, ini sifatnya pilihan kami kasih, kami informasikan karena memang kondisinya yang kurang memungkinkan, begitu ya, kurang memungkinkan, dan pihak Cambridge pun mengerti dalam hal ini. Jadi kami belum bisa menginformasikan berkaitan dengan pelaksanaannya karena memang pasti harus mendatangkan siswa ke sekolah, itu yang jadi pemikiran kami, begitu kan ya. Walaupun kalau jumlahnya cuma 2-3 masih oke, tapi kan ini kelas 9 ada sekitar 30 siswa ya, begitu. Baik, jadi belum pihak Cambridge pun belum bisa memastikan tanggalnya kapan, itu belum menginformasikan dengan pasti. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kehadirannya di sore hari ini. Saya pikir waktunya cukup untuk pertemuan kita. Terima kasih buat kehadirannya. Selamat sore, salam sehat selalu. Thank you Miss Ririn. Selamat Iya. sore. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Ya, selamat. Iya, terima kasih.